Satu lagi akunnya masuk untuk kontrol ini, share link dan seterusnya. Ini nunggu dulu atau gimana ini? Nunggu 3 menit lagi ya. Bisa kita mulai? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada hari ini kita mulai kegiatan ngaji online kita. Tentu kita selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan segala urusan kita. Kita membaca suratul Fatihah. Barakati hadhihi surah nad'ullaha ta'ala ala jami'i hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang hadir hari ini berapa orang? 8 orang. Baik, semuanya sudah mempunyai kitab ini? Bukti? Sudah. Sudah, Ustaz. Walaupun kemarin sudah saya share kitab yang kaidah-kaidah bahasa Arabnya, untuk pertemuan kali ini kita belum langsung ke kaidahnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan memahami tentang bina. Bina yang dijelaskan pada halaman 2, 3 sampai 6 kalau nanti waktunya sudah cukup. Ini sudah berjalan. Ngaji setengah jam itu kira-kira cepat banget. Nah, nanti kita sepakati apakah kurang atau tidak, itu terserah dari kalian semua. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share ini kitabnya. Share screen. Nah, sengaja saya foto kemudian saya bagikan di sini agar kita semuanya bisa menyaksikan tentang apa yang kita baca. Bagi semua yang mengikuti nanti hasil dari rekaman yang kita lakukan hari ini, ngaji kali ini, mereka bisa mengikutinya. Tapi sebelum kita ke sana, perlu saya sampaikan bahwasanya kitab ini, kitab Qawaidul I'lal ini adalah dikarang oleh Syekh Munhamir. Nama aslinya Syekh Munhamir. Coba dibuka halaman 7, itu di catatan kaki ada keterangan wal murad bisahibil khatti dan seterusnya. Itu di dalam kurungnya ada tulisan Munzir al-Mulaqab bi Munhamir. Jadi Kiai Munzir ini adalah nama julukan, nama keren kalau bahasa kita, dari Syekh atau Kiai Munhamir bin Nazir, kemudian bin Soleh. Beliau ini adalah orang asli Kertosono, Jawa Timur, tepatnya pada Ngronggot. Sekarang ini dusun apa desa ya? Ngronggot,
Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Kitab ini kita yakin, saya sejak di Sanawiyah SP kalau tidak salah, ini sekolah persiapan saat masuk di Madrasatul Quran itu sudah mengenal kitab ini. Jadi hampir semua pondok pesantren dan di madrasah-madrasah itu mengenal kitab yang namanya Qawaidul I'lal. Baik, kemudian ketika kita belajar Qawaidul I'lal, biasanya itu di sekolah juga kita belajar tentang Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Jadi ini gandengannya. Jadi kalau kalian belajar ya minimal punya kitab ini. Kalau nanti tidak punya kitabnya, ada filenya yang bisa di share. Saya punya insya Allah filenya ini. Kemudian itu mukaddimah terkait dengan pengarang kitab ini, dan yang harus kita siapkan adalah kitab-kitab rujukan sebagai pendukung kita. Kita lanjut ke kitab atau materi pertama tentang kitab ini. Di dalam kitab ini jelas ya. Dalam halaman 2 ini atau kitab ini ditulis dengan dua bahasa. Yang pertama menggunakan bahasa Arab, yang kedua menggunakan bahasa Pegon. Bahasa Pegon itu kalau menurut saya definisinya adalah pengubahan dari bahasa tertentu ke huruf Arab, itu Pegon atau Pego. Adapun kaedahnya tidak ada kaedah baku. Jadi setiap ustadz, kiai yang mengajarkan Pego itu tidak sama. Jadi tidak ada kaedah baku. Dan di Pegon ini itu ada harokatnya. Jadi kalau kita belajar itu kan Pego tanpa harokat. Tapi di sini Pego berharokat. Saya yakin orang Arab tidak ngerti. Orang Arab tidak ngerti karena ini memang bukan bahasa Arab, tulisannya saja yang transliterasi atau perpindahan hurufnya dari bahasa Jawa ke huruf Arab. Baik, nanti saya akan membaca Jawanya kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia, kemudian kita jelaskan. Untuk fasal yang pertama ini mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab sekalian, kita akan mempelajari tentang nama-nama bina. Jadi kalau saya baca pegonya, ada beberapa yang saya tidak bisa baca juga ya, walaupun saya orang Jawa. Yang pertama kanti cekak bina, itu ada ahos, itu saya nggak ngerti. Kanti cekak bina iku warna pitu. Secara singkat bina itu ada 7. Pamerincian karuntutan kaya ing ngisor iki kanthi katembangake nganggo lagu rojas. Jadi perincian berturut-turut atau tersusun seperti di bawah ini yang menggunakan lagu atau bahar rojas, yaitu sahihun au misalun au mudha'afu lafifun nakisun mahmuzun ajwafu. Jadi ketika kita melafalkan ini 2-3 kali, insya Allah sudah menghafal nama-nama bina. Sahihun au misalun au mudha'afu lafifun nakisun mahmuzun ajwafu. Sahihun au misalun au mudha'afu lafifun nakisun mahmuzun ajwafu. Jadi jumlahnya ada 7. Yang pertama sahih, kemudian misal, kemudian mudha'af, kemudian lafif, naqis, mahmuz, ajwaf. Baik, saya jelaskan tentang apa itu bina sahih. Bina sahih yaitu, langsung saja ya diterjemahkan menjadi bahasa Arab, menjadi bahasa Indonesia, maaf.
Bina sahih itu ada dua. Yang pertama sulasi dan yang kedua adalah rubai. Bina sahih sulasi yaitu di mana atau tiap-tiap kalimat yang fa fiilnya, ain fiilnya dan lam fiilnya tidak berupa hamzah. Tidak berupa hamzah satu ya. Kemudian tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu di dalam kurung wawu alif ya. Serta huruf ain dan lam fiilnya tidak satu jenis atau biasa disebut dengan mudhoaf. Jadi syaratnya untuk dikatakan bina sahih itu ada tiga. Yang pertama, pokoknya tidak ada hamzahnya, tidak ada huruf ilatnya, dan antara ain fi'il dengan lam fi'il tidak satu jenis. Contohnya nasoro. Nasoro di sini tidak berupa hamzah, tidak berupa huruf ilat, dan antara ain fi'il dengan lam fi'ilnya tidak satu jenis. Itu. Jadi contoh yang lain apa? Ya bisa doroba, kemudian fataha, fataha yaftahu, doroba yadribu, nasoro yansuru seperti yang ada di kitab ini. Kemudian apalagi jalasa. Nah itu fiil-fiil yang itu disebut dengan bina sahih. Kemudian yang kedua, sahih itu ada pada rubai. Rubai itu adalah fiil yang terdiri dari 4 huruf. Ini aslinya memang 4. Sulasi berarti fiil yang terdiri dari 3 huruf. Jadi aslinya 3. Jadi bina sahih rubai yaitu tiap-tiap kalimat yang huruf fa fiilnya tidak satu jenis dengan huruf lam fiil yang pertama. Nah, coba diperhatikan ya. Jadi kalau di dalam menganalisa ini yang rubai adalah dakhraja ala wazni fa'lala. Ini dal ini disebut dengan fa fiil. Kha disebut dengan ain fiil. Ra disebut dengan lam fiil pertama. Jim disebut dengan lam fiil kedua. Jadi lamnya ada 2. Jadi fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama, lam fiil kedua. Bina sahih rubai yaitu tiap-tiap kalimat yang huruf fa fiilnya tidak satu jenis dengan huruf lam fiil yang pertama. Berarti antara dal dan ro yang di sini ya, ini kan tidak sejenis. Maka ini disebut dengan bina sahih rubai. Dari sini ada yang ditanyakan? Faham ya? Yeah. Insyaallah untuk yang pertama paham. Yang kedua adalah tentang bina misal. Bina misal yaitu atau bina misal itu ada 2. Bina misal wawi, yang kedua adalah bina misal ya'i. Yang disebut dengan bina misal wawi yaitu di mana fa fiilnya terdiri dari huruf wawu. Fa fiilnya terdiri dari huruf wawu. Contohnya wa'ada. Ini misal. Tetapi ketika fa fiilnya terdiri dari huruf ya, maka disebut dengan misal ya'i. Jadi misal itu ya lihat huruf paling depan. Jadi kalau tidak wawu ya ya. Tidak ada yang lain. Jadi hanya 2, misal wawi, misal ya'i. Contohnya wa'ada
yasaro, wa'ada yasaro. Oh ya, perlu diingat bahwasanya i'lal ini yang kita lihat ini adalah masih berkaitan dengan fi'il madhi ya, yang dianalisa pada i'lal yang di contoh-contoh ini adalah fi'il madhi. Tentu nanti yang di belakang ada isim-isim, tapi untuk maksud saya adalah untuk menyebutkan ini bina apa, ini bina sahih, ini bina misal, ini bina mudha'af, ini bina ajwaf, mahmus, dan seterusnya. Itu yang dianalisis adalah bentuk fi'il madhinya, tidak yang lainnya gitu loh maksud saya itu. Bina misal sudah jelas, misal adalah dilihat dari fa fi'ilnya. Kalau fa fi'ilnya berupa wawu maka disebut dengan misal wawi. Kalau fa fi'ilnya berupa ya maka disebut dengan misal ya'i. Sampai sini jelas? Jelas. Jadi kalau ini masih gampang, selanjutnya ini halaman 3, mudha'af sahihun au mithalun au mudha'afu. Bina mudha'af itu ada kalanya terdiri dari sulasi ya, sulasi 3 huruf. Yang kedua adalah rubai. Mudha'af sulasi, tiap-tiap kalimah yang huruf ain fi'ilnya satu jenis dengan huruf lam fi'il. Saya ulangi, tiap-tiap kalimah yang huruf ain fi'ilnya satu jenis dengan lam fi'il. Contohnya ini, madda asluhu madada. Jadi kalau kita lihat di al-amtsilah tasrifiyah itu sudah jadi perubahan-perubahan. Ada contoh madda, farro, apalagi farro, terus addo. Nah, itu sudah jadi, itu sudah melewati i'lal. Aslinya adalah madada, aldodo, faroro. Nah, itu aslinya. Jadi kalau sama lihat kok ada siddahnya, itu sudah bisa dipastikan. Kalau hurufnya 3 itu langsung itu adalah mudha'af. Mudha'af itu kalau kita cari maknanya kan double ya, mudha'af. Kemudian yang rubai, bina mudha'af rubai, yaitu tiap-tiap kalimah yang huruf fa fi'ilnya sama dengan huruf lam fi'il yang pertama. Kalian lihat di contoh to'a ini, fa fi'il sama dengan lam fi'il yang pertama. Mana lam fi'ilnya? Ya ini, to ini. Tadi kan saya jelaskan pada lafadz dakhroja yang 4 huruf itu. Huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ain fi'il, fa fi'il, ain fi'il. Kemudian huruf ketiga ini namanya lam fi'il pertama. Yang keempat adalah lam fi'il kedua. Nah, definisi dari mudha'af rubai adalah fa fi'il sama dengan lam fi'il yang pertama. Maksudnya satu jenis. Kemudian ain fi'il satu jenis dengan lam fi'il yang kedua. Itu di situ contohnya adalah to'a, yu tiu, to'atan. Maknanya membungkuk ya, to'a. Jadi kalau cari contoh yang lain, ada yang bisa ngasih contoh? To'a yu tiu. Qalqala yu qalqilu sahih. Qalqala to'a. Kemudian ada waswasa. Apa? Waswas. Falfala. Nah, itu contoh-contoh yang rubai mudha'af.
Jadi tadi sudah lewat. Kalau yang rubai itu hanya ada dua ya. Kalau tidak sahih ya mudhoaf. Selain itu rubai itu tidak ada misal, tidak ada lafif, nanti tidak ada. Hanya ada dua jenisnya. Kalau tidak kalau tidak sahih ya mudhoaf. Pokoknya itu yang rubai. Yang lainnya nanti ada sampai 7. Dari sini ada pertanyaan? Betul. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah lafif. Bina lafif itu ada dua. Ya, lafif ada dua. Yang pertama disebut dengan lafif mafruq dan yang kedua disebut dengan lafif makrun. Lafif mafruq yaitu tiap-tiap kalimah yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Lafif mafruq yaitu yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Coba kalian kalau ingin membedakan mafruq dan makrun itu apa? Kalian ingat-ingat, faroko itu maknanya pisah. Mafruq berarti ini nanti dipisah antara fa fi'il dan lam fi'il, ini ada huruf yang lain bukan ilat. Itu membedakannya. Mafruq, oh berarti ini depan dan belakang. Makrun itu nanti jejer gitu ya, bersanding. Corona itu kan teman. Makrun berarti jejer ini. Kemudian contohnya adalah waqo. Kita perhatikan wawu adalah huruf ilat. Ko ini adalah asalnya ya, waqo ya. Kemudian melalui proses iklal menjadi waqo. Ya-nya diganti menjadi alif. Ini disebut dengan lafif mafruq. Yang kedua ada lafif makrun. Makrun itu bergandengan atau berjejer, yaitu tiap-tiap kalimat yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu terdiri dari huruf ilat. Contohnya syawa, ain fi'ilnya berupa wawu, lam fi'ilnya berupa ya, syawa. Nah, syawa yaswi ini adalah lafif makrun, gitu ya. Ini jelas lafif. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan bina naqis. Ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima naqis. Naqis itu kurang ya. Kalau maknanya ya. Dan naqis itu ada dua. Kayak misal tadi, ada naqis wawi, ada naqis ya'i. Naqis wawi, naqis ya'i. Yang pertama, di mana ketika lam fi'ilnya itu berupa huruf wawu ya. Kapan lam fi'ilnya, di mana lam fi'ilnya itu berupa huruf wawu, itu disebut dengan naqis wawi. Contohnya ghoza, asalnya adalah ghozawa. Nah, ghoza ini kok tahu ini wawu? Ya, nanti kalian akan belajar. Kalau di belakang itu ada alif tegak, oh itu asalnya wawu. Kalau nanti di belakang itu alif layina, oh itu asalnya ya. Nah itu nanti belajar di kaidah pertama itu sudah ketemu. Kemudian ketika lam fi'ilnya itu terdiri dari huruf ya, maka disebut dengan naqis ya'i. Seperti lafadz saro, asalnya adalah saroya. Nah, saroya. Kalau ada lafadz saro, terus apa lagi? Ro'a. Nah, oh iya, nanti itu kalau bina itu ada kalanya yang rangkap ya, rangkap jabatan, rangkap nama. Kayak syawa tadi itu ya, yang pertama dia bisa disebut dengan lafif makrun. Kemudian yang kedua dia disebut dengan naqis ya'i. Karena apa? Di belakangnya berupa huruf
ya, gitu ya. Nakis itu ada dua, nakis wawi dan nakis ya'i. Dari sini nakis sudah jelas. Jelas, Ustaz. Jelas. Ini kurang dua. Ini kurang dua kalau jadwalnya sudah selesai ini. Cepet yang ngaji ini. Kemudian kita lanjut ke mahmus. Mahmus yaitu ada tiga macam ya. Mahmus itu di kalimat kang fa fi'ile utawa ain fi'ile utawa lam fi'ile rupa hamzah. Jadi yang dimaksud mahmus ya hamzah ya. Jadi kalimah fi'il yang di fa fi'ilnya atau lam fi'ilnya atau ain fi'ilnya terdiri dari huruf hamzah itu disebut dengan mahmus. Kalau nanti hamzahnya di depan disebut mahmus fa. Bentar, ini tadi urutannya enggak urut. Nah ini. Kalau hamzahnya itu di ain fi'il disebut dengan mahmus ain. Kalau hamzahnya di akhir maka disebut dengan mahmus lam. Ini contohnya ya. Kalau yang di depan adama. Kalau yang di tengah sa'ala. Kalau yang di akhir qoro'a. Terus yang terakhir adalah bina ajwaf. Ajwaf ini adalah ajwaf itu ada dua juga. Ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya'i. Pengertian dari ajwaf adalah tiap-tiap kalimat yang ain fi'ilnya berupa wawu, ajwaf wawi. Ajwaf wawi adalah tiap-tiap kalimat yang ain fi'ilnya berupa wawu. Dan ketika ain fi'ilnya itu berupa ya, maka disebut dengan ajwaf ya'i. Contohnya adalah sona. Asalnya sowana. Sona asalnya sowana. Saro asalnya sayaro. Saro, ini sama ya, alif tegaknya. Nanti kita pelajari di kaidah-kaidah itu. Bagaimana membedakan ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Bagaimana cara kita membedakannya? Wong alifnya sama-sama tegak. Yani diantaranya adalah melihat masdar atau melihat fi'il mudhari. Baik, ada pertanyaan? Mau bertanya, Ustaz. Monggo. Kan lafif tadi, lafif kan ada dua itu, mafrud dan makrun. Ya. Misalkan lafif makrun ini, misalkan kan di ya fiilnya lam fiilnya niku kan wonten huruf ilat, apa bisa disebut juga dengan bina nakis. Iya. Itu pengertiannya ketika jadi lafif itu menjabat dua, jabatannya dua. Yang pertama dikatakan menjadi lafif mafruk itu karena ada dua huruf ilat di fa fi'il dan di lam fi'il. Itu yang pertama statusnya lafif mafruk. Kemudian dia disebut dengan nakis karena di belakangnya itu ya memang berupa huruf tadi antara wawu dan ya. Nakisnya tadi kan nakis ada dua kan ya, nakis wawi dan nakis ya'i. Jadi kalau berupa ya berarti nakis ya'i. Ini angkat tangan langsung suaranya aja nggak apa-apa. Sini aja, diulangi sih. Balik. Pertanyaan. Gini Pak, kan tadi kata Bapak kan itu yang lafif
makrun itu bisa dibilang juga bina nakis. Nah, berarti juga bisa dikatakan bina jawab kalau seperti itu. Dan juga ketika lafif mafruk juga berarti bisa dikatakan nakis atau dikatakan misal. Iya Pak, begitu. Baik, kalau definisinya seperti itu, saya cek di sorof ini memang tidak ada yang rangkap, ada yang tidak, Najib. Nanti saya coba cari referensi lain ya. Kalau dari sorofnya ada yang berstatus 2. Kalau pengertiannya tadi itu begitu ya, ketika diakhiri oleh huruf ilat di akhir di lam fi'ilnya, maka dia disebut dengan nakis ya'i syawa, tapi tidak ditulis di sini. Kalau sepaham saya dari pengertian ini Najih, dia bisa berstatus 2 sesuai dengan pengertian tadi itu. Kalau ketemu referensinya nanti kita sampaikan. Kalau melihat dari takrifnya, itu yang saya pahami. Iya Pak, siap. Syukran Najih. Ada yang lain? Ini sudah lebih ittaqi. Suaranya kecil, nggak jelas. Tadi pertanyaan saya sudah diwakili teman ngaji, jadi pertanyaannya sama. Baik. Saya dengar bahasa saya itu lamat-lamat karena suaranya kecil. Tapi insya Allah tadi sudah diwakili Najih. Baik, menjawab dari pertanyaan Akhi Najih tentang bina dari kalimah syawa atau waqa. Ini kan lafif mafruk dan lafif makrun. Kemudian dibandingkan dengan pengertian misal dan nakis, apakah lafal-lafal ini bisa berstatus nakis dan misal? Jawabannya adalah, saya tadi menjawab bahwasanya satu kalimah bisa mempunyai nama bina lebih dari satu sesuai dengan ciri-ciri atau tanda-tanda dari ta'rif yang sudah kami sebutkan. Di antara dalil yang bisa kami sampaikan di sini adalah dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fi Ilmi Sarfi, karangan dari Ustaz Roji Asmir, di halaman 485. Nanti di sini kita bisa cek. Di sini saya potong-potong karena halamannya itu di bawah, jadi tadi tulisannya miring. Ini saya tegakkan biar bisa dibaca dengan jelas. Lafadz waliyayali, kalau kita amatikan di awalnya ada wawu dan diakhiri dengan ya. Secara definisi ini disebut dengan lafif mafruk, 2 huruf ilat yang dipisah dengan huruf yang lain. Baik, di kitab ini menyebutkan ini binanya ada misal wawi, jadi dia disebut misal wawi, nakis ya'i karena di akhirnya adalah huruf ya, kemudian lafif mafruk. Jadi satu kalimah ini mempunyai 3 nama. Kalau dilihat dari depan berarti bisa misal wawi. Kalau dilihat dari akhir, huruf illat di akhir bisa menjadi misal nakis ya'i. Kalau dilihat dari kedua-duanya maka disebut dengan lafif mafruk. Kemudian contoh yang lain yang bina itu satu kalimah bisa mempunyai 2 atau lebih dari nama bina. Ata, ini yang pertama dilihat dari hamzahnya disebut dengan mahmus fa karena hamzahnya berada di fa fi'il. Kemudian yang kedua adalah nakis ya'i karena di akhirnya adalah huruf ya.
Jadi satu kalimah bisa disebut dengan 2 bina. Lalu ada wafa. Wafa ini wawu dan ya. Ini tadi lafif mafruk juga, wawu dan ya. Disebut misal wawi karena huruf depannya wawu, nakis ya'i karena huruf ya di akhir adalah karena huruf ya di akhir maka disebut dengan nakis ya'i. Kemudian ada sebutan lain lafif mafruq. Untuk yang lafif makrun yang berjejer huruf ilatnya, di sini sebenarnya ada contoh hayya yahya, tapi di penjelasannya menurut kami ini kurang tulisannya ya. Hayya di sini menyebutkan ajwaf ya'i karena huruf tengahnya atau ain fiilnya berupa ya. Kemudian nakis ya'i karena di akhirnya berupa ya. Di sini saya yakin ini kurang. Kemudian bertemunya atau berjajarnya 2 ya ini, maka yang seperti ini sama seperti definisi lafif makrun ya. Jadi ini bisa dilihat di kitab Al-Mufassal Al-Mu'jam Al-Mufassal fi Ilmi Sarfi. Coba kita cek, ini halamannya 485. Kita cek. Nah, ini tadi walia sulasi, ada misal wawi, nakis ya'i, lafif mafruq. Kemudian ada ata, halaman 477. Coba kita cek 477. Ini tadi ata. Kemudian untuk yang lain bisa dicek sendiri, dan kitab ini akan kita kasihkan linknya pada deskripsi dari video ini. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu dan memberi pencerahan kepada kita semuanya. Syukran. Hari ini kita kalau belum pernah belajar i'lal harus sudah mendapatkan ilmunya, pengertian-pengertian dari bina-bina ini. Minimal kita harus hafal 7 nama bina: sahih, misal, mudha'af, lafif, naqis, mahmus, dan ajwaf. Sahihun au misalun au mudha'afu, lafifun naqisun mahmuzun ajwafu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada kita akhiri. Syukran ala husni ihtimam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Syukran jazakallahu khairan. afwan, izin keluar.